Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan, di mana saja Anda berada. Mari kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita sepanjang hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di saat kami boleh melewati hari ini. Dan ketika kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, kami perlu kuasa Roh Kudus untuk membuka hati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, tidak ada maaf untuk berbuat dosa. Ayat renungan diambil dari kitab Yohanes pasal 8 ayat 11. Firman Tuhan berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Cita-cita Allah bagi anak-anaknya ialah lebih tinggi daripada apa yang dapat dicapai oleh pikiran manusia. Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Perintah ini adalah suatu perjanjian. Rencana keselamatan bermaksud untuk melepaskan kita sepenuhnya dari kuasa iblis. Kristus selalu memisahkan jiwa yang bertobat dari dosa. Ia datang untuk memusnahkan pekerjaan si jahat, dan ia telah mengadakan ikhtiar agar Roh Kudus dicurahkan kepada tiap-tiap jiwa yang bertobat untuk memelihara dia dari dosa. Agen-agen iblis janganlah dianggap sebagai maaf untuk suatu perbuatan yang salah. Iblis sangat gembira apabila didengarnya orang-orang yang mengaku pengikut Kristus mengadakan maaf untuk tabiat mereka yang bercela. Maaf inilah yang membawa ke dalam dosa. Tidak ada maaf untuk berdosa. Perangai yang suci, hidup seperti Kristus, dapat dicapai oleh setiap anak Allah yang bertobat dan percaya. Bercita-cita menjadi seperti Kristus adalah patut menjadi sifat orang Kristen. Sebagaimana anak manusia sempurna di dalam hidupnya, demikian pula pengikut-pengikutnya sempurna di dalam hidup mereka. Yesus di dalam segala sesuatu dijadikan sama dengan saudara-saudaranya. Ia menjadi daging, sama seperti kita. Ia lapar, haus, dan letih. Ia ditopang oleh makanan dan tidur yang segar. Ia turut merasai perasaan manusia. Walaupun demikian, ia adalah anak Allah yang tiada bercacat celah. Ia adalah Allah di dalam daging. Tabiatnya harus menjadi milik kita. Tuhan berkata kepada mereka yang percaya kepadanya, "Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku." Dicatat dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 16. Kristus adalah anak tangga yang dilihat oleh Yakub. Alasnya di bumi ini dan ujungnya sampai di pintu surga, di ambang pintu kemuliaan. Jikalau tangga itu telah gagal oleh satu langkah mencapai bumi ini, sudah pasti kita hilang. Tetapi Kristus telah mendapatkan kita di mana kita berada. Ia telah mengambil sifat kita dan telah menang, agar kita boleh mengambil sifatnya, dapat menang. Terbuat serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Roma 8 ayat 3. Ia hidup tanpa dosa. Sekarang oleh keilahiannya, ia berpegang pada takhta surga. Sedangkan dengan kemanusiaannya, ia datang kepada kita. Ia mengundang kita melalui iman di dalam dia untuk memperoleh kemuliaan sifat Allah. Dengan demikian, kita harus sempurna sebagaimana Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 5, halaman 331-332. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami diberikan nasihat untuk tidak ada maaf ketika kami berbuat dosa. Dalam kehidupan kami sehari-hari banyak cobaan, banyak tantangan, dan setan berusaha keras untuk menjatuhkan kami. Untuk itu Tuhan, kami perlu pertolongan-Mu melalui kuasa Roh Kudus untuk selalu mengingatkan kami, sehingga jiwa kami terus bertobat dari dosa.
menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan salah. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat mengasihi kami. Biarlah dalam kehidupan ini, cahaya kebenaran itu terpancar melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memohon penyertaan dalam istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.